Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman di rumah. Hari ini senang banget karena hari ini adalah podcast perdana dari SM kita. Kita kedatangan bintang tamu spesial, Kak Fikri. Tepuk tangannya dong. Halo semuanya, kenalin aku Fikri dari Kakak Mbak Tulungagung. Sebenarnya aku mau tanya dulu nih, gimana sih kakak di era pandemi ini, di new normal ini lebih sibuk kah? Banyak meeting Zoom apa gimana? Kalau sekarang ini kesibukannya masih kuliah sama ngehandle beberapa bisnis pribadi gitu sih. Waduh, keren banget. Kayak apa sih yang ngebuat Kak Fikri ini kayak tertarik bisa masuk Kakang Mbak Tulungagung? Kilas balik ceritanya tuh kayak gimana sih, bisa diceritain dong ke teman-teman di rumah? Kalau awal mulainya gimana sih kok bisa terjun di Kakak Mbak Tulungagung? Itu emang dari SMP itu kan udah ngikuti banget sih aku istilahnya dari Kakak Mbak Tulungagung itu. Terus di SMA kebetulan aku juga kayak kakak juga jadi MC di sekolah gitu. Terus punya bekal lah public speaking dan tertarik untuk join di SMA kayak gitu. Soalnya pas di SMA itu ada roadshow yang dilakukan oleh Kakak Bayu di SMA aku, SMA Kedungwaru itu, dan aku udah ikut roadshow-nya. Terus aku juga menang kuisnya dan alhamdulillah dapat golden ticket waktu itu. Waduh, golden ya, ticket. Jadi makin semangat buat ikutan. Dan seperti yang kita ketahui kalau di era sekarang ini pasti kan anak muda itu kurang kan awareness-nya tentang pariwisata. Jadi aku pengen kayak salurin bakat aku. Misal aku bisa editing video, terus public speaking, itu bisa aku salurin di Kakak Mbak Tulungagung untuk istilahnya buat promote tourism di Tulungagung gitu. Wow, keren banget kan bisa lihat kayak gitu tadi. Kak Fikri bisa masuk ke Kang Mbak Tulungagung. Bagi kalian di rumah, kalau mau ikut bisa ikutin alurnya Kak Fikri. Rencananya tahun 2021 ini akan ada pemilihan sih. Kalau nggak ada kendala. Sebenarnya sih aku kan jabatnya tahun 2018. Itu berakhirnya tahun 2020 kemarin. Tapi berhubung ada pandemi, jadi jabat lagi gitu. Iya, jadinya mundur lengsernya. Jadi insya Allah kalau nggak ada kendala lagi, tahun ini akan diselenggarakan pemilihan lagi kayak gitu. Oke. Dan sebenarnya tadi kan udah tahu nih dari beberapa waktu dari SMP kan udah tahu dari Kakang Bayu sebenarnya tujuan utama nih jadi Kakang Bayu Tulungagung tuh buat Kak Fikri tuh apa sih? Tujuan utamanya pasti pengen dapat pengalaman dan mengasah kemampuan lah, membuktikan seberapa sih kemampuan aku buat di bidang public speaking, terus entertain, bisa dibilang entertain kan kayak dunia Kakak Mbak Tulungagung ini. Dan aku juga pengen salurin kontribusi aku karena sebagai pemuda Tulungagung, siapa sih yang nggak pengen menyalurkan apa yang kita punya buat Tulungagung gitu sih. Benar. Karena Tulungagung juga butuh talent muda, iya. Benar banget. Karena kalau nggak kita yang memulai untuk memulai menyalurkan kontribusi kita, siapa lagi? Bener banget tuh. Dan tadi udah tujuannya. Sekarang aku mau tanya nih, sebagai kita kan generasi milenial, menurut kakak tuh kayak budaya apa sih yang udah mulai luntur di generasi milenial tuh? Kalau ngomong soal budaya, pastinya banyak dari generasi muda itu kurang peka terhadap kebudayaan yang ada di Tulungagung. Aku kasih contoh deh, misalnya nggak usah jauh-jauh ke kebudayaan. Misal kita tahu ada sampah di tempat sekitar kita yang belum masuk tong sampah, pasti orang-orang itu akan lebih acuh dan nggak peduli kan. Itu udah mencerminkan kalau budaya dari generasi milenial. Bener, generasi milenial itu udah mulai luntur dan perlu ditingkatkan. Jadi nggak usah muluk-muluk dulu deh, kita cari contohnya dari yang kecil dulu aja ya. Bener banget, karena sekarang ini menurut survei aku ya, kalau awareness tentang sekitar kita itu, generasi muda awareness tentang yang ada di sekitar kita itu udah mulai menurun dan perlu ditingkatkan. Misalnya kita berkomunikasi dengan seseorang, pastinya secara etika itu kan kita harus ada pendahuluan, terus maksud tujuannya apa untuk berkomunikasi. Tapi kan sekarang ini di era yang serba instan ini, maunya generasi muda ini instan dan langsung kecapai tujuannya gitu kan, nggak ada etikanya untuk menjalin hubungan dengan orang, menjalin relasi baik seperti itu. Jadi meskipun di Tulungagung ini banyak banget kebudayaan, misalnya kayak dari segi adat istiadat mungkin ada upacara adat mantan kucing kayak gitu kan, terus ada ulur-ulur, tiban, reok kendang, tahu semua nggak? Iya, tahu. Tapi mungkin dari teman-teman banyak yang belum tahu apa sih itu, apa dan sih, itu udah
udah tercermin gitu loh dari personality generasi muda ini kurang peka terhadap sekitar kita. Kalau dari sekitar kita ini kurang peka untuk apa ya istilahnya, untuk peduli terhadap sekitar, gimana sih kalau kebudayaan kita itu nggak luntur kalau caranya terus-terusan kayak gini gitu. Oke, kayak gitu sih ya, bener banget. Aku setuju banget sama yang diomongin Kak Fikri. Terus aku mau tanya lagi nih Kak, pengalaman yang didapat dari Kakang Bayu Tulungagung tuh apa sih, kayak di sana tuh diajarin apa aja sih? Sebenarnya udah banyak yang tahu juga kayak di sana gimana, tapi kan teman-teman di rumah belum tahu kayak gimana di sana tuh ngapain sih Kakang Bayu tuh sebenarnya tuh apa sih? Kan banyak yang kepo juga tuh Kak. Oke, dari namanya sendiri ya aku jelasin dulu. Dari namanya itu Duta Wisata Kakang Bayu Kabupaten Tulungagung. Pastinya kita sebagai Kakang Bayu Tulungagung itu sebagai promotor dari pariwisata yang ada di Tulungagung. Tapi nggak hanya itu aja yang kita dapat di sana, karena di sana kita mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu, mulai dari public speaking, terus grooming, cara kita grooming, terus juga banyak relasi yang kita dapat yang pastinya nanti akan berguna banget untuk kehidupan yang akan datang gitulah. Jadi Kak Fikri sangat merekomendasikan ya buat generasi milenial tuh buat ikut daftar, harus wajib ikut. Iya. Karena selain kita dapat ilmu-ilmu tentang pariwisata, kita juga dapat relasi, misal kita bisa dapat kerjaan nih dari Kakang Bayu Tulungagung. Waduh, keren banget ya bisa dapat kerjaan juga. Bener banget, karena dari Kakang Bayu Tulungagung itu nanti bisa bercabang banyak banget. Bisa dari kerjaan, teman, terus misal nanti dapat teman-teman dari kota lain, bisa saling sharing kayak gitu sih. Oh, kayak gitu. Jadi abis dari Kakang Bayu Tulungagung pasti kan ada kayak tingkatan ke atasnya gitu kan Kak? Iya benar. Itu kayak gimana sih? Kalau aku kan alhamdulillahnya jadi pemenang juara 1. Nah iya. itu kita bertepuk tangannya dong teman-teman di rumah. Nah juara 1 itu punya tugas lagi, nggak cuma stuck di kabupaten, tapi kita juga dikirim lagi ke provinsi di Raka-Raki Jawa Timur. Waduh, Raka-Raki Jawa Timur. Iya, aku tahu. Benar. Jadi setelah kita selesai pemilihan kan waktu itu bulan November 2018, terus aku Januari itu harus udah siap buat maju ke Raka-Raki Jawa Timur, which is itu banyak banget materi yang belum disiapin kan. Persiapannya cukup memakan waktu yang lumayan banyak, dan dengan waktu singkat sekitar November, Desember, Januari itu udah harus benar-benar matang dan siap untuk kompetisi lagi di Jawa Timur kayak gitu. Berarti kalau di Jawa Timur dari berbagai kabupaten yang ada di Jawa Timur dong ya? Iya benar banget. Jadi banyak banget perwakilan dari masing-masing kota kabupaten itu jadi satu buat kompetisi, dan tapi di sana juga nggak sekedar kompetisi aja sih. Kita juga banyak banget ilmunya seperti di Kakang Bayu Tulungagung, dan juga relasi-relasinya tuh juga sangat bermanfaat lah intinya. Jadi nambah temen juga ya Kak ya dari berbagai kabupaten di Jawa Timur. Benar banget. Ya nggak sekedar teman sih, bisa jadi keluarga juga, keluarga baru. Terus di sana juga ada organisasinya. Jadi setelah pemilihan kita itu nggak cuma pemilihan aja, tapi terus kita juga itu masih ada persaudaraannya bener juga. Banget. Jadi masih ada kelanjutannya gitulah. Ada organisasinya, dan kebetulan aku juga ikutan organisasi di divisi Humas Hubungan Masyarakat kayak gitu. Terus nih kalau ngelihat Kak Fikri udah sampai ke Jawa Timur, cara memanage dirinya sendiri tuh kayak gimana sih? Kayak aku tuh harus bisa ini dan cara ngilangin males ala Kak Fikri nih gimana sih? Kalau males pasti semua orang punya sifat males lah ya. Iya, aku juga gitu. Yang itu udah manusiawi lah kalau males itu. Dan kalau cara ngatasinya sih simple sih. Kita ingat apa yang kita lakukan ini bermanfaat, dan apa sih motivasi kita buat ngelakuin hal ini. Misal aku maju Raka-Raki, pasti juga males sih mempelajari banyak banget materi, apalagi materinya kita itu belum tahu sebelumnya, dan kayak baru pertama kali tahu materinya itu, pastinya kita juga males. Tapi gimana lagi, balik lagi kita bawa nama baik Kabupaten Tulungagung, kita bawa nama baik semua yang ada di Kabupaten Tulungagung, jadi kita harus semangat buat persiapannya, terus juga karantinanya, kompetisinya. Oh itu di sana karantina juga? Iya karantina. Jadi kalau di Kakang Bayu itu kan karantina, di sana juga karantina sekitar 3 hari 2 malam. Jadi itu persiapannya itu buat tesnya itu nggak cuma satu aja, tapi banyak banget tesnya, mulai dari tes tulis, tes wawancara, juga presentasi bawain kabupatennya. Iya, Kabupaten Tulungagung. Dan kebetulan aku dulu itu bawa one day tourism gitu.
Jadi ceritanya tentang paket liburan 1 hari yang berkualitas di Kabupaten Tulungagung. Aduh, kemana aja tuh Kak Fikri? Kalau dulu itu waktu presentasi aku ambilnya di Pantai Gemah, karena kan Pantai Gemah udah Iya, cukup udah terkenal terkenal nih di juga. Jawa Siapa Timur, sih yang ya. nggak tahu Pantai Gemah ya kan? Iya bener banget. Terus aku juga bawain Candi Gayatri. Oh, Candi Gayatri, iya Karena itu tahu. kan juga salah satu apa ya? Icon. Tonggak Majapahit juga Oh kan, iya, yang bener. pastinya udah dikenal juga banyak masyarakat di Jawa Timur. Terus ada juga ayam lodo yang menjadi ikon di Iya. Tulungagung. Wajib sih kayak ayam lodo tuh ya kan? Karena ayam lodo itu udah kayak menjadi autentiknya Kabupaten Tulungagung itu loh, udah melekat di nama Kabupaten Tulungagung. Pasti kalau kita dulu itu di pemilihan Raka-Raki Jawa Timur, pasti jurinya langsung bilang gini, Tulungagung ya, gimana ayam lodonya? Kita dibawain gak gitu bahasa-bahasanya. Udah terkenal berarti Iya, ya. saking terkenalnya pasti mereka nanyain gitu. Oke Kak, tadi kita udah ngomongin banyak. Sekarang aku mau tahu lebih deket sama Kak Fikri. Kak Fikri ini kuliah di mana sih? Sekarang ini aku lagi kuliah di Universitas Ciputra Surabaya. Ambil jurusan? Ambil jurusannya Ilmu Komunikasi dan Bisnis Media. Kayak gimana sih teman-teman di rumah juga pengen tahu. Mungkin ada yang mau masuk jurusan kayak kakak juga, bisa dijelasin ngapain aja sih di Ilkom tuh? Sebenarnya kalau kenapa sih aku pilih Ilkom? Karena Ilkom itu menurut aku salah satu jurusan yang universal dan kayak luas banget gitu loh jangkauannya. Karena di Ilkom itu apalagi di Universitas Ciputra ya, ini aku belajar nggak cuma tentang cara ngomong aja, tapi kita juga diajari kayak bagaimana sih kita mengolah suatu media sosial. Terus juga kita ada broadcasting clubnya juga. Ada berkesan juga. Terus juga ada kayak lab TV, lab radio. Kalau di sana sih aku demennya kalau di Universitas Ciputra itu lengkap banget sih fasilitas-fasilitasnya. Jadi kayak mendukung sama prakteknya Bener juga. banget. Jadi nggak cuma belajar teori aja tapi lebih ke prakteknya gitu. Kan kalau di SMK juga gitu kan Iya, banyak lebih prakteknya. juga. Soalnya aku lebih suka langsung belajar praktek daripada Daripada kebanyakan teori. iya. Benar. Bener. Tadi udah ngomongin Ilkom, sekarang gimana sih cara Kak Fikri tuh lebih eksis di era pandemi ini? Soalnya kan cukup di rumah aja, jadi kan kayak kebatasin gak sih kayak dunianya Kak Fikri tuh? Sebenarnya kalau ngomong-ngomong soal eksistensi dan pandemi bukan salah satu hambatan sih buat kita tetap eksis di berbagai media. Karena dengan kecanggihan teknologi sekarang ini kan juga gampang banget kan kita kayak di rumah aja kita bikin konten yang Bisa, bermanfaat, terus juga benar-benar. melakukan hal-hal yang positif seperti misal brainstorming tentang apa keahlian kita, terus lebih ke apa aja sih keahlian yang kita punya dan gimana sih cara kita memanfaatkannya. Improve diri sendiri dulu. Kan banyak waktu di rumah tuh, jadi banyak banget kita brainstorming ide-ide. Misal kayak aku nih suka bisnis kan ya, Iya. basicnya aku di rumah ini jadi kayak kepikiran bisnis apa sih yang bisa aku jalanin di era pandemi seperti ini gitu. Dan apalagi aku akhir-akhir ini tuh aku barusan aja launching salah satu bisnis kayak Corona Starter Pack gitu, dan awal mulanya sih dari rumah aja sih. Di rumah aku pengen nggak cuma diem aja gitu, pengen ubet gitulah istilahnya kalau wong Tulungagung bahasanya. Ubet. Ha-ha. Keren banget. Gitu. Kayak masker Ha-ha, gitu. benar. Soalnya kan butuh banget kan ya di pandemi kayak gini. Jadi, aku tahu sih Kak Fikri pernah kayak bisnis parcel gitu kan? Iya benar banget, kau tahu sih aku juga bikin itu aku masih baru loh dari awal tahun 2020 kemarin. Dan itu juga kayak salah satu faktor aku kan banyak waktu di rumah nih. Apalagi waktu awal 2020 itu masih kayak peralihan antara Kayak corona bingung, terus masuk sekolah gitu. Jadi aku punya banyak waktu di rumah dan aku kayak mikir-mikir Kenapa apa sih sih nggak yang bisa bisnis aja dilakukan ya? gitu. Jadi Kak Fikri di rumah tuh kayak lebih milih bisnis dan brainstorming tentang dirinya sendiri gitu ya. Benar. Bener banget, teman-teman di rumah juga bisa nyontoh Kak Fikri nih. Mungkin kalau teman-teman keahliannya di bidang content creator bisa bikin nih konten-konten yang lagi in di era pandemi ini kayak apa. Terus misalnya suka masak bisa tuh jualan masakannya Iya, bener banget. gitu. Tergantung dirinya aja sih ya. Tergantung apa yang kita bisa aja deh, based on our ability gitu. Nah teman-teman di rumah tadi kan udah pada tahu nih cara biar eksis tetap di rumah aja. Nah sekarang Kak Fikri apa sih yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah tuh? Apa ya kalau yang disampaikan?
Mungkin buat teman-teman yang di rumah, sekarang ini kan kita lagi banyak waktu nih di rumah. Mungkin kita bisa lebih melakukan hal-hal yang positif, dan ayo dong kita gali kemampuan apa yang ada kita punya, kemampuan apa aja yang kita punya, dan siapa tahu itu bisa menjadi peluang untuk bisnis ataupun Kerja di masa depan prestasi juga, gitu iya. ya. Jadi kan banyak waktu di rumah, kita lebih bisa improve diri kita lah, upgrade keahlian apa aja sih yang kita punya, dan kita harus dilatih dong seperti itu. Misal nanti kalau di tahun 2021 ini akan ada pemilihan Kakang Mbak Yu, bisa deh join Kakang Mbak Yu ataupun kompetisi-kompetisi lainnya yang sesuai dengan passion teman-teman di rumah gitu sih. Itu sih teman-teman di rumah. Jadi 2021 ini mau ada pembukaan lagi ya buat Kakang Mbak Yu. Insya Allah, ditunggu aja informasi lebih lengkapnya di Instagram Kakang Mbak Yu Instagramnya Kakang Tulungagung. Mbak Yu Tulungagung, dan bisa cek sendiri. Nah, kita udah ngomong-ngomong dari SMSZ udah lama juga. Sekarang mau tanya nih, harapannya buat SMA 1 Boyolangu yang ke-49 ini kayak apa sih, Kak? Kan aku lihat nih SM kita ya, Iya, SM SM kita kita. ini salah satu sekolah yang menurut aku nih ngikuti perkembangan zaman banget. Misal kayak gini nih, podcast kan belum ada nih SMA lain yang Iya. SMA ataupun SMK lain yang bikin podcast, dan ini lagi happening banget di media sosial. Dan ini tuh kerennya SM kita, bisa join terus bisa ngikutin alur perkembangan zaman itu seperti apa, dan untuk kedepannya semoga lebih berkualitas lagi pembelajarannya, terus juga konten-kontennya dari YouTube-nya ini, terus juga bisa lebih memberikan banyak pengaruh bagi pemuda-pemudi di Tulungagung seperti itu. Karena di SMK ini pasti kan banyak banget kan keahlian-keahlian yang diajarkan oleh para tenaga pengajar untuk para pelajarnya, itu sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing kayak gitu sih. Semoga lebih bermanfaat lagi buat orang-orang yang ada di Kabupaten Tulungagung. Oke, jadi itu tadi dan aku juga makasih banget Kak Fikri udah Aku bersedia. juga makasih banget udah diajakin bikin Iya, podcast. sama-sama aku juga, dan kayaknya udah cukup sih ya Kak ya. Oke. Sekian ngobrol sama Kak Vicky hari ini, kedatangan bintang tamu yang spesial banget, bisa tahu tentang Kakang Mbak Yu Tulungagung, tentang ekspor Tulungagung, diajarin juga gimana caranya eksis di pandemi. Aku makasih banget ya Kak sama Kak Fikri. Sama-sama, aku juga makasih banget udah diundang di SM kita, dan semoga nanti kita sharing kita hari ini bisa bermanfaat bagi Buat teman-teman orang lain, ya. Oke, aku sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.